Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Baha, dengan tema ketika di bulan Ramadan banyak terjadi bencana, itu rahmat atau azab. Mari kita simak penjelasannya sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham dalam mensikapi apa yang disampaikan daripada beliau, yaitu Gus Baha. Mari kita simak videonya. Let's go. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarin sampai asar. Ini rumah Allah tenang. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat kode pinter itu cepat putus deh. Saya rapat gue cepat kok. Kode rapat ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Rasa dicontoh no, tapi jatuh kecelakaan rapi, sensitif. Dan ini penting, ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana, itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu, menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas, itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja, misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu, qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan, terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan.
apalagi atau salah undangan. Ada mubalek datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mengundang misalnya salah undangan macam-macam. Tapi nak wong keramat itu bebas hambatan. Lalu rapi keramat itu semua. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksikan amin tuman sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhriqakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayuhriqakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhriqakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhriqakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusan pangeran. Jangan udah ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang kelulas. Foto-foto maksiat yang Aceh rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisafir melarat, Qurannya ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Yang bodoh yang melarat rezeki. Tapi saya rada rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen diaki-aki azab. Umume wa may taqila ala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan iku perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yughriqakum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi tidak usah ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu haminggat. Orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Milut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab, bisa saja hukuman yang menjadikan malah bersuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh itu mesti adab.
tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nawang pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini pun nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesukaan oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Follow ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini ya. Paham ya jelas ya? Mako lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran to dosane akeh dene paling ngenyek dene ditulis sura loro paling. Menak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Oh, tas kok ngadepi aku sama saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azab. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasanya aku roh munib, mati kecepet omahe paribasa. Atau mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategori ini mahdum. Oh coba aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliannya tapi Ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh, kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata gada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul.
Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh, dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya ikut Safir ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam Nabi orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset, itu berkat bocah gati. Saya pertahankan satu. Mope. Cuma yang berguling, wah ini masih. Mereka latihan mau apa? Ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat juga. Oke kawanku, jangan cuma berhenti di sini karena ngaji kui penting. Maka dari itu, mari kita rampungkan atau selesaikan kajiannya dari beliau yaitu Gus Baha. Karena ngaji kui penting. Mari kita selesaikan videonya. Let's go. Nah, seperti ini kowe ora usah nak wilih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikokum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah, Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak lawan tenan, aku bola balik juga. Aku bola balik ketemu aneh-aneh. Gua kemarin nggak bisa cara timur aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku sama nih mas, wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar kemudian kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dorinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar itu meyatir, aku bima amantum. Belum mikir, mana ya, seudon rasa di lembaga, no, seudon. Belum seudon kok dalil. Jangan panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Gue sampai suarga lah tak protes, nah gue selalu tetap. Bahaya itu bahaya sekali. Orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasyarakat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minggat tari rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwe, no, wis ngono tak pilih ku. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi-rapi ya, bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nangan kula. Fayukhrikokum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumakno yo tobat wong-wong. Awas ya dunya tak elang. Aman Nabi ku anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pangeran pertama, nglapor wong sing masalah mbak. Ana awaluman yatsu bena yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi musuhku aku bener di. Aku yakin ngono. Aku pernah yo ngono. Ulama dilawan balik ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu bena yadir rahmanil khusuma. Yatsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi tolong putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sewan wong kedilawan ngawur ya. Quran ini wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah, kalau kena adab bisa aja kafarah, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid.
Asal gak zino, gak SMS-an lho. Ngempet seneng ape SMS-an wedi dosa. Ape delok wedi terus mati ku sahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak sahid blas yo. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi ibu-ibu. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salat iki niku. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Besok kowe 7. Itu cek walu. Jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa aliran nanya. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nilai papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak somben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi itu istimewa istimewa tapi sesat nih gitu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak rausah kecangkeman itu darani ada karena itu nggak ada kepastian mau potensi ya kalau potensi ada iya potensi loh ya tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita mereka jelas wa rahmati wasiat jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya bukan dapat adanya itu yang pasti meskipun sekali-kali ada tapi kan jelas Allah mendikan rahmati sahabat ghadabi wa firatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi jadi Quran ya jelas hadis qudsi jelas dan saya termasuk kiai yang waras baru kayak waras itu gampang husnudzon ngomong wajib bener kan wah semuanya tenan yakin tenan aku pertama ketemu pengira tak catat tenan kalau kan Gus Wargo ngantong ini gitu nah bareng niku mengkirin apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman bil kusuma saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara kusuma itu nyelesaikan poro macam-macam ada orang wong maca ayat itu kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa ambung fayuhrika kumpi makafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau waca bima lagi lafate wis salah yo nak fayuhrika aku mandek bener nyatane tenggelam kan tapi ora usah mbok waca bima kafartu iku wilayah pangeran. Kalau saya ini misalnya ke melarat itu sebab apa? Kan kita rata-rata isowai cara Allah itu rahmat. Mereka ben gak kajian lagi. Terus orang lain komentari, wah aku rasa jago Quran mulai melarat. Dia sauni-uni ini nak dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Quran lalanya, pancet saya jangan melarat kan. Isowai ngono, itu semua raro. Tak kono pangeran. Kalau ngomong ditetir bodoh rasa. Pokoknya bapak-bapak is bodoh lah. Isowai pangeran dua rencana lain. Ini kena pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita orang itu pengen pangeran sing ngendikan itu pangeran kira sama menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Iki jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking sumpane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga kabeh. Oh cangkemmu bab ilmu jeneng muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nang Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh ngapunten nggih wong yang bodoh. Mboten ngertos kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten niku lho. Wah, sopan kemarin rokok ya itu. Kudu pede, wah anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nak ora wong alim gak roh iku. Sing dijarno apa jelas mongko Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe.
Iku ora roh, jumlahe apa iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoi kowe suwen husnul khotimah tahu khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jangan mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ala ora bocok ning dia. Wah, buat aku itu khotimah juga dah roh. Nak berbeda tu tak boleh roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Muni bener roh, mas. Hukumnya jigoten roh. Wani nglakoni berarti. Jadi sunat dong wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak kayak ibu. Kok kasamane urunan mas? Kebur ya. Ya urunan ya. Oh oke apa? Kemudian mas. Kebur. Mulai ini kan umur cukup gitu. Berapa? Ngatasi Sekali 10 tahun kas. Digawe paling goblok bisa 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Sangat Sangulan. Oh, siapa sangulan? Oh kak, kebule. Siap. Aku lah ya urun yakin. Juara aja nih nanti mau tunggu kebun. Wong keramat nih mau tunggu kebun. Tuhan ngenteni pidato umi ro suwi ra. Balik suwi. Nang keramat cepet to. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum min atakum kaza wa kaza. Misalnya in aro'aitum arakum kaza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngerasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat itu al-battah apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa huwa yut'imu wala yut'am. Dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa huwa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah duwe. Ora trimo lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik kok duwe akeh. Suka di balik wis nyangoni. Wis nyangoni coba. Wah duwe akeh balik malah suka nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhotil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, wawas ya orang. Terus aku murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatu hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata bacora aku ahli sunnah namanani majibno. Mari ahli sunnah nadarani Allah ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kok yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo ra dhewe aku lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah tapi tetap sifatnya potensi mau loh kayak hafid bersemaan berkate kecek iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor terus apa kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi tadi hasil
akhirat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ono pitik dipikirin dongo, iku ora arah kuta, ora dikekno aku. Ya sudah, ini ditakdir kuta karena Allah merespon pitik itu ya makhluk pangeran. Mergo roh hafite medheri nak ra kuta. Orang kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya. Ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya. Ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah tidak mukmin, mukmin kelakuan yang ngono. Ini badarun dam. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sak ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran. Ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu, orang doyan kenal hafid-hafid, dan tak tes kok lali ayat itu, ngelakoni dosa gede ya tau orang, ini hadis-hadis, dosa paling gede, uang dikai ayat Quran kemudian, tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatan illa, masya Allah, ini materi masya Allah, macam pengiran direncana, sing lali sesuai kehendak, Allah ya sing lali bendo-bendo sesuai, jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha ae. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafarah itu ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae salat ya salat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibuk tak kei waktu. Spesial. Suala usur. Eleng-eleng pokoke ngandel kula aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Kok Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene yo redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabul fil, kecuali Allah menfonis misalnya ashabul fil ada burung ababil memang karena azab, ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena misalnya mudik ketebuan itu ke langit terus kena sengklek, maksudnya itu jadi dukun nih itu jadi akil, lalu saya udah bang juga perkara ngono. Mereka pengeran wapi, ada ngono wae nyatane jadi duit. Rasa hukumnya khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener mas, tapi kan tetap jadi. Baik kalau suwun.
hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan de kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone. Nak wae bayar aja ditinggal ngaji. Ya sering delay. Mana anak kan nuruti sekso nak nuruti keliru cara Rofi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jadi to. Istighfar nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Dari udah jelas Qurannya gini, ini Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya wela, ya isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kan umat Nabi iman baik kanjeng Nabi wis sholat wis maca sholawat zaman akhir kaya ngene rusak ibadah mbok tuduh nak kena adab wis aja wis nak kena sanksi kaya kanjeng Nabi lho nak ngendikan iki kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena ri kena opo wae bahkan susah wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafaro nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya mune misale orang anak sekolah bisa ngoni, blojo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodok. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep sumpeng. Nanya murid pluraliane lho. Jadi sunnah Rasul semua komprehensif deh. Kalau lah yang ngakoni semua lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngertikan khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi tonton nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan wa rahmati wasi'at. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Ku nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istena, kurang apa. Terus mau hukumnya adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Dong usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bar wis pinter lho. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan atau merampungkan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Baha, hampir kurang lebih 30 menit ya. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun kita ngaji lewat YouTube dianggap sebagai murid beliau dan bisa mengambil ibrah dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak buat sahabatku. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV. Terima kasih banyak. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.